Halo, apa kabar Wong Kita Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Ayu Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Anggi Pradita siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Rabu 19 Juli 2023. Sajian utama hari ini antara lain, Jembatan Selangis rusak diterjang banjir. Akses Jalan Muara Baru rusak parah. Dan jangan lewatkan inovasi kerupuk kemplang dari daun kelor. Pemirsa, inilah seputar Ayu Sumsel selengkapnya. Kita awali berita pagi ini, pemirsa. Banjir bandang yang menerjang Lahat lebih dari 2 bulan lalu masih menyisakan kerusakan. Salah satunya Jembatan Selangis. Jalur alternatif Lahat Pagaralam ini menjadi favorit pengendara karena memangkas perjalanan lebih dari 30 menit. Kondisi Jembatan Selangis yang rusak ini terletak di jalur alternatif Gumai Ulu dari Lahat menuju Pagaralam. Pangkal salah satu sisi jembatan ini hilang terseret arus air yang meluap saat banjir bandang menerjang Lahat belum lama ini. Kondisi ini dikhawatirkan akan memakan korban jiwa jika tidak segera diperbaiki, mengingat jalur ini merupakan jalur favorit pengendara karena mampu memangkas waktu tempuh Lahat Pagaralam lebih dari 30 menit. Lamanya penanganan serta masih adanya susulan hujan deras yang tidak menentu, ditambah kontur tanah yang berbukit akan semakin memperparah kondisi jembatan. BPBD Lahat menghimbau pengendara yang menggunakan jalur ini untuk selalu waspada dan menggunakan jalur utama jika cuaca mendung apalagi saat hujan deras. Masih selalu memberikan peringatan, hujan sudah dirasakan Lahat masih cukup tinggi di beberapa akhir ini. Untuk itu kami menghimbau khususnya pengguna jalan dan masyarakat umum untuk berhati-hati khususnya di Gumai Ulu. Masih ada bunga tanah yang masih mengalami kelongsoran dan juga ada badan jembatan yang masih penurunan. Pengendara yang melintasi jalan ini dapat menggunakan jembatan lama yang berada persis bersebelahan dengan jembatan, namun ukurannya lebih kecil. Dari Lahat, Bala Putra, Ayus melaporkan. Sementara itu, akses jalan penghubung beberapa desa di Muara Teladan, Kecamatan Sekayu, Musi, Banyu Asin hancur dan berlobang. Pengendara terpaksa ekstra hati-hati saat melintasi jalan ini. Pengendara roda 4 dan roda 2 harus hati-hati saat melintas di jalan yang hancur dan berlobang yang berada di Desa Muara Teladan, Kecamatan Sekayu, Muba. Kondisi jalan ini semakin buruk jika tidak segera diperbaiki karena ribuan warga yang melintas jalan ini. Warga yang melintas dari simpang Muara Teladan hingga ke perumahan Gria Bumi Lestari dengan kondisi akses jalan hancur dan berlobang dan kedalaman lubang hingga 70 cm. Akses jalan ini penghubung puluhan desa dan sejumlah kecamatan di Musi, Banyu Asin. Jalan ini juga alternatif penghubung ke jalan lintas timur Sumatera. Warga resah lantaran akses jalan belum ada perbaikan. Jika hujan, kondisi jalan berlobang digenangi air, sementara saat kemarau jalan dipenuhi debu. Warga meminta agar pemerintah segera memperbaiki jalan yang rusak agar tidak menghambat aktivitas dan berdampak pada perekonomian warga. Ada yang meter dalamnya, Pak? Ada Rusak. situ. Ada yang daerah situ. Jadi khawatir, Pak, Khawatir, Pak, Lah kemarin sih ketumburan. Kaca 3-4 hari yang liwat. Rawan kecelakaan boleh, Pak? Oh, rawan sangat. Ya harus diperbaiki lah. Biar jalannya ada kerataan. Warga khawatir jika tidak segera diperbaiki, kerusakan jalan akan semakin parah. Dari Musi, Banyu Asin, Edi Lestari, Anyus melaporkan. Eksekusi lahan di Jalan Lintas Terminal Regional Kelurahan Air Lintang, Kabupaten Muara Enim batal dilaksanakan karena berpotensi rusuh. Eksekusi dilakukan pasca keputusan Pengadilan Negeri Muara Enim. Setelah dilakukan persidangan dari tingkat pertama banding dan ke Mahkamah Agung hingga peninjauan kembali, akhirnya sengketa lahan antara pemohon Cik Ali dengan termohon Matsuari yang sudah bersengketa selama kurang lebih 7 tahun dimenangkan pemohon dengan keputusan eksekusi. Sebelum dilakukan eksekusi, pihak termohon dan keluarga sempat melakukan perlawanan dengan meneriakan keadilan akan hasil sidang yang dianggap tidak adil dan saat ini masih dalam proses lanjutan.
Perlawanan dari pihak keluarga dan pengacara termohon sempat mengundang perhatian hingga nyaris ricuh. Beruntung pada saat itu mendapat pengawalan dari pihak keamanan mulai dari kepolisian, TNI, dan Satpol PP. Jurusita Pengadilan Negeri Muara Enim Jamal Paiko menyatakan terpaksa menunda eksekusi lahan sengketa karena berpotensi terjadi kericuhan. Eksekusi ini kita tunda karena faktor keamanan dan juga karena ada itikat baik dari termohon eksekusi ahli warisnya untuk meminta waktu 1 bulan untuk mengosongkan sendiri, memindahkan sendiri, dan menghancurkan rumah sendiri. Itu alasan. Sementara itu kedua belah pihak yang bersengketa menyepakati penundaan eksekusi lahan ini. Dan lagi pula kami tadi dengan kuasa hukum dari pihak termohon ada semacam kesepakatan bahwa mereka minta waktu 1 bulan untuk mengosongkan objek eksekusi. Kita laksanakan sesuai perjanjian, sesuai pernyataan ahli waris termohon. Salah satu poin di situ dia siap dipidana, yang pasti lagi ya kita laksanakan eksekusi, mungkin kita minta pengamanan lebih besar dari ini. Oh ya kita lihat hasil dari sidang ini, sidang dari pengadilan ini kan, kita kan harus sesuai dengan aturan yang ada, ya kan? Kalau memang hasil sidang kita kalah kan ya sudah, kita harus rela. Eksekusi lahan sengketa yang dimenangkan pihak pemohon akan dilakukan 1 bulan mendatang. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria. Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mendorong Provinsi Sumatera Selatan menjadi daerah percontohan terbaik dalam mengelola perkebunan sawit nasional. Menurut Mentan, sawit merupakan komoditas andalan yang dibutuhkan dunia. Setelah ditanam langsung oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo beberapa tahun lalu, kini Mentan Syahrul Yassin Limpo kembali mengunjungi tanaman kelapa sawit di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR di atas lahan seluas 1.157 hektar yang ditanam pada tahun 2020 kini dipanen perdana oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bersama Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Bupati Ogan Komering Ilir Iskandar. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mendorong Provinsi Sumatera Selatan menjadi daerah percontohan terbaik dalam mengelola perkebunan sawit nasional. Mentan menyatakan selama ini komoditas sawit merupakan komoditas andalan yang dibutuhkan dunia. Program PSR harus diperluas ke semua sentra di seluruh Indonesia. Pemerintah bahkan telah menargetkan perluasan PSR di 21 provinsi dengan luas 180.000 hektar per tahun. Progres realisasi PSR nasional tahun 2017 hingga 2022 mencapai 295.365 hektar. Kemudian tahun 2023 mencapai 68.000 hektar. Sementara progres realisasi PSR di Sumsel pada periode 2017 hingga 2023 mencapai 59.329 hektar. Bersama Pak Gubernur, bersama Pak Bupati Oki mencoba memastikan pesan Bapak Presiden, pesan negara bahwa sawit harus menjadi bagian-bagian yang harus diakselerasi secara serius oleh seluruh para gubernur, bupati pada daerah-daerah perkebunan sawit ini. Menteri memberikan PR kepada kita, kepada Sumatera Selatan, kepada bupati, khususnya Bupati Oki, bagaimana membuat inovasi baru, bahwa sawit itu jangan hanya jadi makanan, jangan hanya jadi bahan bakar, tapi juga menjadi obat. Ekspor kelapa sawit berdasarkan data BPS pada bulan Juni 2023 mengalami kenaikan sebesar 55,51%. Apabila dihitung secara bulanan, kenaikan tersebut membuat sektor pertanian berkontribusi hingga 0,36 miliar dolar AS. Sedangkan secara akumulatif, ekspor pertanian pada Januari hingga Juni 2023 telah membukukan 2,13 miliar dolar AS. Sektor pertanian berkontribusi sebesar 1,66% terhadap total ekspor Indonesia pada periode tersebut. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Pemirsa, relawan Ganjar Pranowo tergabung dalam Sukarelawan Wong Kito Dewek memberikan bantuan ratusan bibit tanaman alpukat madu. Tanaman buah alpukat mempunyai harga jual yang tinggi menjadi peluang tambahan penghasilan warga hanya dengan memanfaatkan lahan sekitar pekarangan rumah.
Sekitar 730 bibit alpukat padu diberikan oleh pendukung Ganjar Pranowo yang tergabung dalam sukarelawan Wong Kito Dewe kepada masyarakat di 12 desa dalam Kecamatan Semendawai Suku 3, Kabupaten Oku Timur. Saat ini alpukat madu tengah naik daun. Harga jual yang tinggi menjadi peluang tambahan penghasilan masyarakat hanya dengan memanfaatkan lahan sekitar pekarangan rumah. Koordinator Wilayah Wong Kito Dewe, Kabupaten Oku Timur, Dwi Yanto menyatakan, sebelum memberikan bibit dilakukan juga penyuluhan tentang tata cara penanaman alpukat madu. Dilakukan juga pendampingan kepada masyarakat, mulai dari penanaman, perawatan berkala, hingga nanti tanaman ini mulai berbuah dan siap dijual ke pasaran. Bahkan alpukat madu saat ini sudah menembus pasar internasional. Beliau Bapak Haji Ganjar Pranowo ya, yang sangat mendukung sekali program-program langsung ke masyarakat, terjun masyarakat seperti UMKM, dan ini sepertinya nantinya akan kegiatan ini kedepannya nanti akan membantu hasilnya untuk menambah penghasilan masyarakat di sekitar. Para pendukung Ganjar Pranowo for Presiden 2024 terus bergerak ke sejumlah daerah di Sumatera Selatan. Terobosan-terobosan bantuan dan upaya merangkul masyarakat menjadi program prioritas demi unggulnya Ganjar Pranowo dalam perhelatan pemilu 2024 mendatang. Dari Oku Timur, Jatmiko, iNews melaporkan. Inovasi kerupuk kemplang dari daun kelor akan kami hadirkan sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Baru gajah kamu
Pemirsa, Kejaksaan Negeri Pali menetapkan 2 orang tersangka kasus korupsi dana bantuan kesehatan atau BOK di Dinas Kesehatan Kabupaten Pali tahun anggaran 2021. Korupsi dana BOK ini mengakibatkan kerugian negara mencapai 400 juta rupiah. Setelah ditetapkan tersangka, MD dan MZ ASN di Dinas Kesehatan Kabupaten Pali menjadi tersangka kasus korupsi dana bantuan operasional kesehatan tahun anggaran 2021. Keduanya langsung digiring ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Pali untuk dititipkan di Lapas Muara Enim. Keduanya langsung dibawa dari kantor Kejaksaan Negeri Pali menuju Lapas Muara Enim. Kasus korupsi dana BOK ini terjadi tahun anggaran 2021 yang lalu dan ditemukan sejumlah SPJ fiktif. Dari total anggaran dana BOK 1,2 miliar rupiah, 400 juta lebih anggaran dinyatakan merugikan negara. Kepala Kejaksaan Negeri Pali, Agung Arifianto, memaparkan kepada awak media di ruang pers rilis Kejari Pali. Pihaknya telah menetapkan 2 orang tersangka kasus korupsi dana BOK dan telah ditahan. Tadi kita hari Senin 17 Juli 2023, kami tadi sudah menetapkan 2 orang tersangka atas nama MD dan ZA. Sudah tetapkan tersangka untuk kegiatan dana bantuan POK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pali tahun anggaran 2021. Kejaksaan Negeri Pali masih mengembangkan kasus korupsi dana bantuan operasional kesehatan Dinas Kesehatan Pali dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus ini. Dari Pali, Bisrun Silvada, Ayus melaporkan. Lantaran tak memberi uang kepada suaminya, seorang ibu rumah tangga di Palembang menjadi korban penganiayaan suaminya sendiri. Atas kejadian tersebut, korban melapor ke polisi. Dengan wajah lebam, Ulfa 42 tahun warga Jalan Kimarogan Kecamatan Kertapati mendatangi sentral pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang untuk melaporkan suaminya sendiri. Di hadapan petugas, Ulfa menyatakan telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan MA 54 tahun, suami korban sendiri. Menurut Ulfa, penganiayaan terjadi saat korban sedang tidur. Tiba-tiba dibangunkan pelaku untuk meminta uang sebesar Rp200.000. Korban yang saat itu tidak memiliki uang langsung mendapatkan penganiayaan di wajah dan bibir, mengakibatkan korban mengalami luka lebam. Korban didampingi anaknya langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolrestabes Palembang. Awal ceritanya tuh ya pagi-pagi dia minta duit, Pak. Duit 200 dan adukku dia mau kena katik dia nyiksa, Pak. Tiba-tiba langsung nangan itu. Kita lagi tidur? Iya, lagi tidur, Pak. Dipukul gitu? Langsung iya, lagi nguling, Pak. Langsung di itu kan langsung dibocor, ditamparnya. Disiksanya lah kalau aku udah lari, Pak. Kasus kekerasan dalam rumah tangga ini masih ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, Ayus melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Gandus, Palembang berinovasi membuat kerupuk kemplang dengan daun kelor. Lalu seperti apa cita rasa kerupuk kemplang daun kelor ini? Berikut liputannya. Daun kelor biasanya digunakan masyarakat sebagai tanaman yang bersinggungan dengan hal-hal mistis. Namun Asni, seorang ibu rumah tangga warga Pulau Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, mampu memanfaatkan daun kelor sebagai campuran dalam pembuatan kerupuk kemplang khas Kota Palembang. Usaha ini ia geluti sejak tahun 2020 lalu, mengingat daun kelor ini merupakan tanaman yang kaya akan manfaat untuk kesehatan maupun vitamin pada tubuh. Untuk proses pembuatan tidak terlalu rumit. Pertama yang perlu dipersiapkan tepung terigu, daging ikan segar, garam, serta saripati daun kelor. Adonan dicampur menjadi satu hingga dibentuk menyerupai pempek lenjer. Setelah itu direbus dengan air mendidih, lalu tiriskan dan diamkan hingga adonan benar-benar kering dan siap dipotong sesuai bentuk. Terakhir, adonan yang telah dipotong-potong dijemur di bawah sinar matahari. Biarkan hingga mengering dan kerupuk kemplang pun dimasukkan ke dalam kemasan yang bernilai jual ekonomis. Karena di pekarangan rumah kami banyak tanaman daun kelor. Dan daun kelor itu sendiri kaya manfaat, bergizi dan aman. Udah berapa lama nih Bu kita berwirausaha menggabungkan daun kelor ini dengan proses pembuatan kerupuk kemplang kita ini Bu? Sudah kurang lebih 2 tahun.
Dalam satu kemasan 200 gram kerupuk kemplang daun kelor ini dijual dengan harga Rp15.000. Nah, bagi Anda yang penasaran dengan kerupuk kemplang ini, silakan mencoba ya. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Saya Anggi Pradita, sampai jumpa. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk.